Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para ustadz dan saudara sekalian serta keluarga besar Basirah Khodaniyah rahimakumullah. Pesan yang berikutnya adalah kaitannya dengan hablum minan nas. Bagaimana kita memperkuat hubungan kita dengan sesama manusia. Ini juga ada 8 poin ya. Baik ya, biasa pertanyaan disampaikan oleh ibu-ibu ya. Kalau kita punya utang puasa Ramadan, masuk Syawal ini yang kita dahulukan membayar puasa Ramadan atau puasa qadha ataukah berpuasa sunnah Syawal terlebih dahulu. Ini ada dua pendapat ya. Ada yang mendahulukan Ramadan, ada yang mendahulukan Syawal. Kalau jawaban saya tergantung kebiasaan dari yang bersangkutan. Kalau yang bersangkutan hobi puasa sunnah, maka yang didahulukan adalah puasa Ramadannya. Itu di qadhanya didahulukan. Baru kemudian nanti puasa sunnah itu bisa setelah qadhanya untuk mendapatkan. Jadi bagi yang berpendapat begitu karena mengambil kesimpulan dari hadits Nabawi yang tadi saya lupa menyampaikan, man shoma ramadhana tsumma atba'u sittan min syawal faka'annahu shoma dahr. Siapa yang berpuasa Ramadan kemudian dilanjutkan 6 hari di bulan Syawal seperti puasa 1 tahun penuh. Kalau Ramadan 30 hari sementara yang bersangkutan itu liburnya 1 pekan, berarti kan tidak tuntas 30 kan? Hanya 23 hari kan? Supaya disempurnakan dulu 7 hari menjadi 30 kali 10 kan 300. Kemudian tambah 6 kali 10 60, 360, berarti mendapat fadilahnya hadis seperti itu. Nah, itu bagi yang berpedoman qadha dulu. Tetapi bagi yang tidak hobi untuk puasa sunnah, maka yang dianjurkan puasa 6 hari bulan Syawal dulu. Karena khawatir tadi tidak hobi puasa nanti lupa sehingga sudah selesai Syawalnya, oh ternyata masih belum lengkap 6 harinya. Nah, itulah kepondal-pondal akhirnya. Jadi yang didahulukan adalah puasa 6 hari bulan Syawal. Karena puasa qadha Ramadan nggak ada batasan. Bulan Syawal boleh, bulan Muharram boleh, bulan Sya'ban boleh. Bahkan kalau ada udzur setelah Ramadan tahun berikutnya nanti juga boleh. Kok ya kebangetan ya, kok sampai akhir ya, sampai nih. Kalau hamil menyusui ya, kecuali ada udzur. Nah, itu kan ada udzur hamil menyusui, tahun ini hamil, tahun depan menyusui, tahun ketiga hamil lagi, tahun keempat menyusui lagi. Nah, itu kan ada kondisional ya, yang udzur ya. Jadi itu Allah ma'fu, memberikan maafnya. Ada 8 pesan untuk hablum minan nas. 8 cara untuk bisa memaafkan dan berlapang dada ya, kaitannya dengan hablum minan nas. Yang pertama, meyakini bahwa semua orang bisa salah. Semua orang punya potensi salah, tidak ada yang bersih ya dari kesalahan. Kullu bani Adam khata'un. Kata Rasulullah, setiap manusia mereka punya potensi salah. Wa khairul khata'ina tawwabun. Sebaik-baik orang yang salah yaitu bertaubat, meminta maaf kepada Allah Ta'ala. Kalau itu kaitannya dengan kesalahan hak Allah kita langgar, kita minta maaf kepada Allah. Tapi kalau hak sesama manusia kita langgar, ya kita minta
kehalalan ya, minta dimaafkan oleh sesama manusia. Yang kedua, meyakini bahwa memaafkan akan bertambah mulia, bukan hina ya. Jadi orang yang memaafkan itu derajatnya dimuliakan oleh Allah Ta'ala, bukan diturunkan, bukan direndahkan derajatnya. Ada hadis Sahih Muslim yang dikatakan Rasulullah, mana qasad shadaqatun min mal, tidak akan mengurangi sedekah dari harta. Wa ma zadallahu 'abdan bi'afin illa 'izzan, tidaklah Allah menambahkan kepada hamba ketika dia memaafkan kecuali izzan, kecuali kemuliaan. Wa ma tawadhu ahadun illa rafa'ahullah, dan tidaklah seorang tawadhu, rendah hati, kecuali Allah mengangkat derajatnya. Jadi ada kalimat di pertengahan hadis tadi, tidaklah seseorang memberikan maaf kecuali Allah akan memberikan tambahan kemuliaan kepadanya. Yang ketiga, memahami bahwa Allah memiliki sifat Maha Pemaaf yang biasa kita baca pada saat Lailatul Qadar itu. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi Allah itu Maha Pemaaf, maka kita pun sebagai hamba Allah harus mengikuti, menjadi orang yang suka memaafkan. Yang keempat, ini yang teknis tapi penting bagi kita semuanya ya, mengingat kebaikan orang lain dan melupakan kebaikan kita, terutama bagi pasangan suami istri ini ya. Allah memberikan resep di antara manajemen konflik dalam rumah tangga. Allah katakan wala tansawul fadla bainakum, janganlah kalian melupakan kelebihan di antara sesama kalian. Kalau suami lagi jengkel sama istrinya, maka saat itu tolong ingat-ingat kebaikan istri pada waktu yang sebelumnya. Oh, istri saya telah setia, istri saya telah mendidik anak-anak saya, istri saya telah berkorban untuk saya. Nah, insya Allah kejengkelan kita itu akan reda. Kalau istri sedang jengkel, sedang marah sama suami, maka tolong diingat-ingat kebaikan yang pernah dilakukan oleh suaminya. Suami saya telah berjuang untuk mencari maisha, suami saya telah setia, suami saya telah memberikan dedikasinya untuk rumah tangga. Pokoknya apapun lah ya, silahkan kesolihan suami itu dieksplor, supaya bisikan-bisikan syaitan yang ingin merenggangkan, memisahkan hubungan suami istri itu dari jin ya, dari syaitan itu menjadi tereliminir, menjadi hilang. Begitu pula apabila saling ada masalah di antara kita ya, barangkali ada di antara antum yang jengkel sama saya, yang marah sama saya, maka tolong diingat, mungkin saya pernah melakukan kebaikan-kebaikan sebelumnya apa. Itu insya Allah akan bisa meminimalisir dan menghilangkan kejengkelan itu. Yang kelima, selalu berdoa agar diberikan kelapangan dada ya. Doa yang sudah sangat kita hafal, Rabbish rohli sodri, ya Allah lapangkanlah dadaku, wa yassir li amri, dan seterusnya ya. Itu bisa kita doa. Kemudian kita baca alam nashrah laka sodrok, itu juga boleh ya, sebagai wasilah supaya kita bisa berlapang dada dan mudah memaafkan. Yang keenam, mendapat cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat An-Nur ayat 22. Ini ceritanya agak panjang ya. Latar belakangnya Abu Bakar yang saat itu jengkel dengan keponakannya yang bernama Mistah bin Utsasah,
yang pada saat berita tersebar di Madinah tentang perselingkuhan Aisyah radhiyallahu anha, itu Mistah berpihak kepada orang-orang munafik, ikut membenarkan berita dan menyebarkan berita bohong ini, tidak membela sepupunya Aisyah, tetapi malah berpihak kepada orang-orang munafik. Padahal Mistah ini kehidupannya ditanggung oleh Abu Bakar. Maka sebagai manusia biasa, Abu Bakar jengkel ke Mistah, akan menghentikan bantuan bulanannya kepada Mistah. Tapi Allah memberikan teguran. Surat An-Nur ayat 22, "Falyafu wal yasfahu," maka hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. "Ala tuhibbuna yaghfirallahu lakum," tidakkah kalian menginginkan supaya Allah mencintai kepada kalian? Maka Abu Bakar yang merasa disindir oleh ayat ini, "Bala ya Allah, betul kami menginginkan cinta darimu ya Allah, maka aku maafkan segala kesalahan dari Mistah bin Usasah." Nah, itulah mendapat cinta Allah. Yang ketujuh, yaitu pahala maafkan tidak terbatas. Surat Asy-Syura ayat 40. "Faman afa wa aslaha fa ajru 'ala Allah." Siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya ditanggung oleh Allah Ta'ala, tidak ada batasannya. Yang terakhir, mendapatkan istana di dalam surga. Masya Allah, ini yang luar biasa ya, pahala yang luar biasa yang diberikan Allah Ta'ala kepada orang yang memaafkan. Hadisnya cukup panjang begini ya, mohon disimak ini insya Allah pesan-pesan terakhir ya. Hadisnya cukup panjang, diceritakan oleh Imam Hakim dalam kitab Al-Mustadrak beliau, yang menurut beliau sahih, tapi ada kritikan dari Imam Adz-Dzahabi. Ya insya Allah kita ambil hikmahnya lah ya, tidak kita permasalahkan derajatnya, tetapi kita ambil faedah hikmahnya yang diperkuat oleh hadis yang lain. Jadi satu saat dalam sebuah majelis, Nabi SAW tertawa sambil, atau ya kelihatan gigi putih beliau ya. Sehingga Umar bin Khattab bertanya, "Ya Rasulullah, ma'adhakak?" Ya Rasulullah, apa yang membuat Anda tertawa? Maka beliau menyampaikan, "Wahai para sahabatku sekalian, nanti di akhirat ada dua orang yang bersimpuh di hadapan Allah Ta'ala, dan keduanya menunduk, tidak berani mengangkat wajahnya di hadapan Allah Ta'ala. Maka salah satu dari dua orang ini berkata, Allahumma khudh minni madlamatan." Ya Allah, saya minta keadilan pada hari ini, ambillah kezaliman yang pernah dilakukan oleh orang ini di dunia. Maka Allah katakan kepada orang ini, "Mana mungkin aku mengambil untukmu, sebab orang ini tidak memiliki pahala kebaikan sama sekali. Stok kebaikannya sudah habis, tidak ada." Maka orang ini mengatakan, "Ya Allah, kalau begitu timpakan dosa-dosaku kepadanya." Maka saat itu Rasulullah menangis. Beliau sebelumnya tertawa, kemudian sekarang menangis. Kenapa? Karena saat itu tidak ada satupun manusia kecuali berharap dosanya terlepas darinya. Tidak ada yang merasa aman saat itu. Rasulullah menangis. Maka Allah katakan kepada orang ini, "Coba kamu angkat kepalamu, lihatlah apa yang ada di depan sana." Maka orang ini mendongakkan wajahnya dan melihat pemandangan yang sangat indah luar biasa. Di depan sana ada istana-istana yang sangat bagus. Di dalamnya ada singgasana emas yang bertahtakan berlian, luar biasa bagusnya. Kata orang ini bertanya kepada Allah Ta'ala, "Ya Allah, untuk siapakah istana-istana yang bagus itu? Apakah untuk para nabi, para siddiqin, orang-orang yang jujur,
para syuhada, orang-orang yang mati syahid. Maka Allah menjawab, hadza liman a'ta tsaman. Ini untuk orang yang mampu membayar harganya. Kata orang ini, siapa ya Allah yang mampu membelinya, yang membayar harganya itu? Kata Allah, anta tamlikuhu, kamu mampu membelinya, kamu mampu membayar harganya. Maka orang ini bertanya, dengan apa ya Allah? Dijawab oleh Allah Ta'ala, bi afwika min akhika, dengan kamu memberi maaf kepada saudaramu. Maka Allah Ta'ala mengatakan kepada orang ini, khudh, coba kamu pegang tangan saudaramu dan ajaklah dia masuk ke surgaku. Maka langsung ya, saya siap memberikan maaf dan meraih tangan saudaranya dan mengajak orang ini masuk ke dalam surga Allah Ta'ala. Maka saat itu Nabi mengatakan kepada para sahabat, ittaqullaha wa aslihu dzata bainikum, bertakwalah kepada Allah Ta'ala dan perbaikilah hubungan di antara kalian. Fa innallaha yuslihu bainal muslimin, sesungguhnya Allah memperbaiki hubungan di antara kaum muslimin. Itulah ya, sebuah riwayat dari Imam Al-Hakim yang bercerita tentang fadilah orang yang memaafkan, nanti di akhirat mendapatkan istana-istana yang bagus, hunian-hunian yang mewah di akhirat, di surganya Allah Ta'ala. Memang memaafkan ini berat ya, tetapi tidak ada yang mustahil. Kita semua pasti punya kelebihan, punya kekurangan. Maka mari bersama-sama kita berlapang dada, kita saling menghargai, saling menghormati. Kelebihannya kita berusaha untuk explore dan kita maksimalkan ya dalam pandangan kita, dan kekurangan siapapun itu kita coba untuk memakluminya. Insya Allah hubungan di antara kita akan terjaga dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah 8 poin menjadi nasihat bagi kita semuanya. Semoga ada manfaatnya, dan saya secara pribadi ya menyampaikan kepada antum semuanya, taqabbalallahu minna wa minkum sholihal a'mal. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima amal-amal terbaik kita di bulan Ramadan. Wa kullu amin wa antum bi khair. Mudah-mudahan sepanjang tahun kita selalu dalam kebaikan. Wa ja'alana minal a'idin wal faizin. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita semuanya termasuk orang-orang yang kembali kepada fitrah dan mendapatkan kemenangan. Dan adapun kalau ada kekurangan, kekhilafan secara pribadi ataupun keluarga ataupun atas nama pimpinan, saya mohon maaf seikhlas-ikhlasnya kepada antum semuanya ya. Jadi yang biasanya minal a'idin al faizin, mohon maaf lahir batin, itu tidak nyambung ya antara bahasa Arab dan bahasa Indonesianya ya, itu hanya tambahan ya. Mohon maaf, lahir batin itu adalah untuk saling memaafkan di antara kita. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.